Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk pertolonganmu. Kalau sampai hari ini kami boleh ada tempat ini, itu semua karena berkat anugerah yang kau berikan buat kami. Kau memimpin kami, kau memimpin langkah kami Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, kau selalu memegang kami, menuntun langkah kami Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang kau berikan buat kami. Siang hari ini kami anak-anak-Mu ingin memuji besarkan nama-Mu, terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu semuanya, mari kita memberikan tepuk tangan buat Tuhan. Sorak-sorai yang tinggi buat Dia. Dia Allah yang patut kita sembah. Dia Allah yang patut kita tinggikan. Terima kasih Bapa. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaan-Mu Tuhan. mencari duta kerajaan-Mu. Oh, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan. Amin. Kami tahu Tuhan, Tuhan akan menolong bangsa kami. Kami semua umat-umat-Mu, pilihan-Mu Tuhan. Amin. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan sekali lagi, bagi bangsa kami. Seluruh bumi. Boleh kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Patut kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersuka padamu. Haleluya. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya Bapa, kami siap memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Yang percaya semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, masih semangat memuji Tuhan? Shalom. Amin, mari kita bernyanyi karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Oke. Tuhan Yesus amat
gerakanku, oh, oh. Dia gerakanku, oh, dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia gerakanku. Dia gerakanku, oh, dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia gerakanku, oh, oh. Dia gerakanku, oh, dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia gerakanku. Dia baik buat kita, amin. Bapak Ibu semuanya, betapa baiknya Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Pada sungguhnya baik buat kita semuanya. Mari katakan bersama-sama, betapa baiknya Kau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Kau Tuhan. Betapa baiknya
Lebih keras lagi jemaat katakan. Amin. Kurang kencang katakan sekali lagi. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana. Mari katakan bersama-sama Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena Dia patut kita layak kita tinggikan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau sangat baik Bapa buat kami Tuhan. Mari kita persiapkan hati yang terbaik kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita memuji Dia, meninggikan namanya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja.
kami menghampiri Tuhan dalam Sabat. Tuhan memberikan kami waktu untuk beristirahat dari seluruh kesibukan kami. Kami gunakan untuk mencari-Mu, menahan diri-Mu Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Buatlah hidup kami makin berguna dan bermanfaat ya Tuhan, dari sisa usia kami. Kami telah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami dengan pujian. Kami mau menantikan ajaran-Mu, firman-Mu ya Tuhan, untuk membuat kami makin memahami kehendak dan hati-Mu. Berkati kami, buat kami faham, mengerti dan mentaati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku. Hari ini berhubungan dengan perayaan Imlek, berhubungan dengan pengalihan kepemimpinan bangsa, maka saya coba merangkum dengan sebuah khotbah dengan tema nasibku, nasib keluargaku, juga nasib bangsaku ada di tangan Tuhan dan ada di tangan kita sebetulnya. Nah, yang jadi masalah adalah kita percaya nggak dengan nasib? Kita percaya nggak dengan takdir? Ya, nah itu yang harus dibahas berhubungan dengan tahun kelahiran kita ini, tahun kelahiran selalu hubungan dengan sio, gitu ya, sio-sio tertentu masa depannya bagus. Tahun ini sio apa ya? Lu ngerti banget lu ya. Abra bacanya sampai di mana? Nggak tahu lu pasti. Kalau sio tahu, Abra berapa? Woi. Imamat berapa? Imamat gue tahu imamat berapa? 7 kok 5? 7, 8. Pembahasannya peringkasnya adalah Yanto. Memang hamba Tuhan ini bergilir untuk memberikan renungan. Dibaca. Kita sudah komitmen. Baik, bicara soal nasib, ada sebagian orang percaya bahwa nasib itu ada. Ya, hidupku ditentukan oleh nasib. Keluargaku juga begitu. Memang nasib keluargaku memang buruk, udah jelek. Ya. Atau memang nasib negeri kita ini memang payah. Ya. Kalau orang-orang di Afrika mungkin mengatakan udah nasib kali ya. Negara kita ini negara miskin. Gitu. Orang-orang India, nasib kami memang negara miskin. Tapi belakangan India ini mulai berkembang. Tiongkok, Cina dulu beberapa puluh tahun lalu juga mengatakan nasibnya buruk Tiongkok itu. Tapi ada sekarang lihat perubahan terjadi begitu hebat. Bahkan mungkin nanti 20 tahun ke depan, wah Tiongkok akan lebih hebat lagi. Karena Pak Jokowi pernah pergi ke Harvard, ke beberapa perguruan tinggi di luar negeri, dan dia masuk ke kampus. Dia menemukan bahwa separuh dari mahasiswa di kampus itu adalah orang-orang China. Jadi pemerintah China mengirim rakyat mudanya, orang mudanya itu setengah dari perguruan tinggi itu adalah orang-orang Chinese. Dan yang kedua adalah orang-orang India. Kalau di kampus itu ada 100 murid, 50 orang China, ya, kemudian 30 orang India, 5 orang Indonesia. Itu di satu perguruan tinggi. Mungkin perguruan tinggi lagi ini yang nggak ada. Itu artinya apa? Pemimpin bangsa itu sadar bahwa negeri ini harus berubah. Keluarga juga harus sadar akan bisa berubah kalau sekali lagi ada usaha, ada upaya, bukan diam. Jangan biarkan keturunan kita, generasi kita itu diam, status quo. Jangan biarkan negeri kita juga diam. Nanti ke depannya pemimpin bangsa mungkin persyaratannya harus diperketat lagi. Selain usia, mungkin akademiknya dari S1 menjadi S2 begitu, supaya pemimpin bangsa itu pinter. Selain pengalaman, pinter begitu Bapak Ibu. Ya. Mereka percaya bahwa takdir itu
menentukan orang jadi miskin, jadi susah, jadi sengsara, terus dilahirkan penyakitan, dan seterusnya. Bahkan mungkin ada yang umurnya pendek. Lanjut. Mereka percaya bahwa usaha apapun yang dikerjakan tidak akan mengubah keadaannya. Akhirnya karena pandangan atau anggapan seperti ini, mereka nggak mau bekerja. Karena mereka pikir, untuk apa kerja? Seadanya saja, cukup makan ya sudah. Nggak mau belajar, ya, nggak mau bekerja keras, nggak mau berjuang lagi. Karena semua upaya itu tidak akan mengubah keadaannya. Orang sudah ditakdirkan oleh Tuhan kok yang di atas. Tidak akan berubah keluarga kita, tidak akan berubah nasib kita, tidak akan berubah bangsa kita. Ya sudah, diam jalan aja. Termasuk gereja juga, ada banyak gereja-gereja kuno. Ya sudah, terima apa adanya. Bahkan kadang-kadang gereja-gereja tersebut tidak mau mengikuti kemajuan. Umpamanya tidak pakai komputer, tidak pakai laptop, tidak pakai multimedia. Ya, dulu masalah pakai apa yang pakai lampu itu tuh, saya lupa namanya sekarang. Hah? Apa? Oh iya, HP. Terus saya begitu, bahkan sampai sekarang masih ada, tidak diusahakan untuk ganti dengan multimedia. Mau maju gereja harus berbuat sesuatu, karena itu kebutuhan. Kalau Anda pergi ke satu daerah, sangat indah sekali pemandangan kayak Switzerland ya, kayak Swiss. Tapi nggak ada wifi, bisa tahan nggak? Juga nggak tahan, karena kita sudah dikonsumsi, sudah sudah berada dalam suatu buah kemajuan teknologi begitu rupa sampai wifi itu sangat dibutuhkan, jadi persyaratan utama buat kita. Betul tidak? Anda nggak pegang HP satu hari, udah kepala migran. Udah banyak sindiran-sindiran tentang HP kita. Kadang-kadang di meja makan pun jadi jauh itu jarak anak dengan orang tua, karena wifi lebih dekat daripada hubungan saudara. Itu kebutuhan, tapi harus hati-hati. Nah, saya gak usah sebutkan adalah gereja di mana saya dulu pernah ada dan saya dibaptiskan di gereja itu. Gak maju, ditinggalkan jemaatnya. Kemarin seminar sinode saya ikut di Surabaya, dan pemimpin yang sekarang itu pinter, seorang dokter. Dia berkata, gereja kita ini jangan-jangan jadi tinggal momentum saja. Hanya jadi tinggal peninggalan aja. Kita ditinggalkan banyak gereja lain. Jemaat kita habis dari 20.000 dulu gereja terbesar di Indonesia. Sekarang tinggal beberapa ratus saja, dan itu pun orang yang sudah usia lanjut. Gerejanya besar sekali tapi isinya mungkin cuma 10%. Itu pun mungkin 5 tahun kemudian akan habis, karena semua akan meninggal. Gerejanya nggak pernah berpikir tentang kemajuan, dibilangnya duniawi. Semua harus berpakaian putih, nggak boleh pakai kayak baju begini nih, pink gitu, nggak boleh. Rambut di bawah kerak itu nggak boleh. Wanita pakai gulung-gulung rambutnya nggak boleh, dikeriting nggak boleh, harus panjang rambutnya, jangan dipotong. Karena wanita dan pria itu tanda dari rambutnya katanya. Sangat kuno sekali. Dan itu tidak bisa diterima oleh manusia sekarang ini, Ibu Bapak. Ditinggal. Belum teologianya, cara mengajarnya, pemahaman-pemahaman Alkitabnya ketinggalan sekali. Ya. Kaya tidak boleh, karena cenderung kaya itu akan membuat orang jadi lupa pada Tuhan. Padahal tidak selamanya kaya seperti itu. Ketinggalan sekali cara berpikirnya. Dulu bisa paling hebat, sekarang ketinggalan. Nah, orang-orang yang percaya dengan nasib pun berkata sama. Untuk apa kita berusaha? Untuk apa kita mengubah diri? Untuk apa kita berupaya? Untuk apa kita belajar? Karena tidak akan mengubah nasib. Karena nasib kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu jadi dalang kehidupan kita. Ya sudah, lahirnya kamu miskin, nah kamu lahirnya kaya. Kamu akan sukses tuh, kelihatan dari hidungnya tuh, kelihatan dari telinganya, orang membaca lihat dari mukanya, ada garis tangan, macam-macam. Apalagi dilihat dari sionya, lahirnya di tahun ini naga, ya sedikit berbuat saja akan mudah berhasil, dikit aja belajar pasti gampang sukses. Memang karena nasibnya sudah ditentukan sukses.
Ada orang percaya seperti itu, ya. Jadi akhirnya orang-orang seperti itu pasrah aja. Nggak ada upaya, nggak ada perjuangan. Manusia-manusia yang lemah terima nasib, jalan apa adanya. Nah, sebagian orang Tionghoa, saya juga orang Tionghoa, cara berpikirnya harus realistis. Percaya bahwa keadaan nasib dan takdir kita ditentukan oleh waktu kelahiran kita atau tahun kelahiran kita. Nah, kalau Anda lahir di tahun sekarang, beruntung sekali karena Anda Shio Naga. Ya, ada 12 generasi binatang. Kita juga tidak tahu kenapa keadaan manusia ditentukan oleh hewan-hewan ini. Ada naga, ada ular, ada kuda, ada kambing, ada monyet, ada ayam, ada anjing, ada babi, tikus, kerbau, apalagi itu. Dan lain-lain termasuk kelinci. Ya, ada 12. Jadi nasib seseorang ditentukan oleh tahunnya. Memang 12 rasi binatang. Ya, itu mau-maunya dia aja. Ya. Dari 12 itu ada 3 yang bagus dan terbaik dari 12. Yaitu yang jatuh lahir di tahun naga, lahir di tahun di Shio ya, di Shio ular, bukan Syah tapi Shio ular. Ada lagi Shio harimau. Nah, 3 ini akan jadi orang-orang hebat, bisa jadi pemimpin bangsa. Pak, kan Shio ini kan hanya untuk orang Tionghoa. Suku lain bisa dihitung tanggal lahirnya, tahunnya, bulannya, bisa dihitung juga. Jadi setiap suku bisa ditentukan Shio-nya. Kan sifatnya umum. Cuma Shio ini kan dipercaya oleh suku Tionghoa saja. Jadi kalau ada 3 dari Shio yang baik, saya nggak termasuk di sini. Tapi jadi pemimpin. Ya berarti berantakan ini. Kalau ditulis di sosial media tuh pemimpin yang bersio naga sini, ya banyak pemimpin yang tidak sionya naga, banyak pemimpin dia tidak sionya harimau atau ular, bahkan mungkin kelinci dan tikus, yang kelihatannya binatang tidak terlalu dihargai, tapi jadi pemimpin juga, cuma nggak ditulis. Ya orang kan selalu mencari-cari yang bagus-bagus, yang cocok-cocok, seperti cocok logi ibu bapak. Di samping itu juga ada sio-sio yang dapat bentrok, ciong. Nah kalau ciong mamanya gitu ya, dulu saya pernah diramalkan ciong sama papa saya. Sampai orang pintar itu berkata kepada kita, keluarga kita bilang, jadi mulai hari ini saya tidak boleh panggil papa saya papa, panggil paman. Jadi ada 2 caranya untuk menangkal balak itu supaya nggak terjadi sial. Jarak saya harus jauh dengan papa, nggak boleh dekat. Pertama, jangan panggil dia papa, jadi kan dia bukan papa saya. Kalau bukan papa, ya siongnya tuh bentrokannya hilang. Kedua, saya jadi anak orang lain, jadi nggak boleh tinggal dalam keluarga itu. Ya akhirnya kita pilih tinggal tetap di situ, tapi panggil papa paman. Nah itu menyedihkan sekali ibu bapak. Jadi kalau terjadi ciong begitu, panggil orang pintar buat penangkalan balak, penangkalan sial. Ditangkal gimana caranya, dia akan hitung-hitung begitu ya. Itu menurut dia aja sih. Sebetulnya saya juga nggak percaya, tapi karena papa percaya ya kita ikut aja. Apa yang kata firman Tuhan? Kalau tadi secara umum orang-orang tertentu ajaran agama di luar Kristen kan ada yang mempercayai sudah takdir, sudah nasib. Tapi apa kata Alkitab? Alkitab mengatakan dalam Galatia 6 ayat 7b. Apa yang ditabur orang, itu yang dituai. Nah kata apa yang ditabur itu tidak selalu bicara nasib. Tidak bicara soal perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi soal taburan itu juga bicara soal perbuatan-perbuatan lain seperti perjuangan, kerja keras, berupaya terus-menerus tanpa berhenti. Itu merupakan taburan. Jadi kalau Anda punya sifat yang tanpa lelah, punya daya juang tinggi, ulet, Anda akan tadi hasil buahnya, akan dapatkan buahnya. Saya membaca perkataan singkat ketika Jack Ma ya pemilik dari Alibaba. Dia berkata, dia bilang begini, 23 kali saya melamar pekerjaan ditolak. Dia coba mendaftarkan diri ke Harvard, ditolak 10 kali. Akhirnya dia beralih menjadi pengusaha, coba merintis. Dan sekarang menjadi bosnya Alibaba.
Siapa yang sangka begitu? Dia memberikan kesimpulan, jangan pernah menyerah. Aku ditolak berpuluh-puluh kali. Dia bilang, aku melamar jadi tentara 4 orang. Yang diterima 3. Yang tolak 1. Yang 1 itu aku katanya. Aku melamar pekerjaan dari 10 orang, 23 kali saya melamar, salah satunya 10 orang, 9 orang diterima, 1 yang tidak. Aku sendiri. Coba sakit hati nggak orang begitu? Orang bisa putus asa loh. Kalau mengalami itu berulang-ulang. Tapi buat Jack Ma tidak. Dia punya mental luar biasa. Dan itu yang tidak ada pada orang lain. Ajarkan hal ini pada anak kita. Ya. Apa yang kita tabur daya juang akan nanti menghasilkan sesuatu. Hari ini anak saya yang keempat yang terakhir sedang berjuang untuk dapatkan beasiswa ke Korea. Dia sudah buat tes Inggris 2 kali, sudah lulus. Tes essay hari ini diluluskan oleh pembimbingnya. Tinggal nanti apakah perguruan tinggi di Korea akan menerimanya atau tidak. Nanti di interview lagi. Kami terus support terus. Ayo Senan, kamu pasti bisa. Cici-cici semua juga begitu semua. Kita support daya juangnya. Kita juga beritahu dia kalau gagal jangan berhenti ya. Coba lagi karena tiap tahun selalu ada peluang. Tidak hanya di Korea, di Amerika ada, di Australia. Ayo peluangnya besar ini. Saya tanya dengan dia, satu kampus bisa dapat berapa? Berapa orang dapat beasiswa? Dia bisa 20. Berarti kamu punya kesempatan dari 20 orang itu. Itu baru satu kampus, belum kampus-kampus lain. Berarti ada peluang banyak. Beri dia hati yang besar untuk berjuang. Itu. Ya, kita mampu menyekolahkan dia ke luar negeri, tapi kita ingin dia berjuang dengan kekuatannya sendiri. Harus begitu. Nasib itu bisa dirubah sebetulnya. Ada nggak nasib? Saya malah berkata nasib itu tidak ada sesungguhnya. Itu cuma karangan manusia belaka. Ya, takdir nasib itu cuma manusia belaka. Ada yang ditakdirkan miskin, ada yang ditakdirkan kaya. Saya tidak percaya itu, Ibu Bapak. Saya tidak percaya itu. Ya, apalagi kita bicara dengan show. Maaf sekali lagi, saya tidak percaya dengan show. Show itu bukan ajaran Kristen dan tidak realistis menurut saya. Mengada-ada. Itu ajaran fatalistik, fatal. Artinya kalau sudah ditentukan begitu ya begitu, kalau begini ya begini, nggak bisa berubah lagi. Itu bukan ajaran yang sehat Bapak Ibu, dan itu bukan kekristenan. Jadi ajaran-ajaran fatalistik itu ada pada agama-agama lain. Wah, memang kamu dilahirkan jadi orang miskin, kamu dilahirkan jadi orang kaya, kamu dilahirkan memang hidupnya gitu aja. Itu nggak ada dalam ajaran Kristen, nggak ada. Ya, Tuhan tidak menentukan tidak di dalam nasib keadaan manusia itu. Tuhan selalu memberi kebebasan kepada kita. Kalau engkau menabur A, kau akan tuai nanti buah dari A. Kamu tabur B, kamu akan tuai nanti buah B. Engkau tanam mangga, kan buahnya pasti bukan duren, pasti mangga. Gitu ya. Kau tanam duren, buahnya pasti duren. Kau nanam nangka, kan buahnya nangka. Ya. Dan teruslah tanamanmu disiram, dipupuk, ya dirawat dengan baik supaya menghasilkan buah yang makin melebat. Begitu kata firman Tuhan. Ya. Dalam pemilihan umum, dalam pertandingan sepak bola, tentu penonton-penontonnya ada yang orang Kristen kan, sepak bola juga. Dalam dunia pemilihan paslon 1, 2, 3 kan juga banyak anak Tuhan. Gak semuanya sama pilihannya. Anda bisa bayangkan pusingnya Tuhan kalau Tuhan menentukan doa kita. Tuhan tolong menangkan paslon 1, paslon 3, paslon 2. Gua pusing ada Tuhan. Karena orang berdoa dengan Tuhan bilang beri kebebasan. Anda dan saya punya hak memilih. Tentu pilihan mana yang menemukan masa depan bangsa yang baik. Tuhan biarkan saja semua terjadi. Dalam hal-hal tertentu saja Tuhan turun tangan menurut saya. Dalam hal lain Tuhan beri kebebasan. Saya selalu ingin khotbahkan itu. Perjalanan secara alami, jalan biasa. Tsunami, gempa, itu semua tinggal laku kita. Bukan cuma Tuhan menentukan. Dalam hal-hal tertentu saja Tuhan akan terlibat. Tapi selanjutnya Tuhan biarkan. Dan Tuhan sudah memberikan amanah kepada kita. Taklukkanlah bumi dan kuasailah bumi ini. Kita yang mesti merawat. Kalau kita serakah menebang setiap pohon, akan terjadi banyak longsor.
Bukan Tuhan menentukan terjadi longsor dan menghukum manusia. Manusia menghukum dirinya sendiri. Ada banyak hal manusia tidak tahu. Dianggapnya Tuhan sebagai penentu. Makanya ujung-ujungnya nanti Tuhan dipersalahkan. Ujung Tuhan dipersalahkan, kenapa Tuhan jadi begini, kenapa jadi begini Tuhan. Loh itu tinggal laku sendiri loh. Nanti di surga akan Tuhan buka. Nih aku buka ya, nih filmnya ya. Tuh penyebabnya siapa? Dirimu kan? Bukan aku. Aku beri kebebasan dan izin semua terjadi. Tuhan bukan dalang. Nah pengajaran tentang sio dan nasib serta takdir itu sebetulnya terjadinya pengkastaan. Anda kenal dengan kasta ya? Di India kan ada kasta-kasta. Yang paling dekat di Bali. Di Bali kan ada kasta Brahma, ya ada kasta Satria, ada apa lagi. Ya yang Brahma itu lebih tinggi. Masih terjadi secara diam-diam perbudakan di kasta Sudra. Dan ini kan menyedihkan. Bahkan kita anggap itu kekejian kok orang manusia dianggap rendah gitu. Kasta-kasta Sudra nggak bisa jadi tentara. Nggak jadi pemimpin partai politik, dia nggak bakal diterima kalau ketahuan kastanya. Bahkan sekolahnya pun nggak bisa sekolah-sekolah yang baik. Kasihan banget ibu bapak. Ya kasta-kasta orang-orang yang dilahirkan di kasta Sudra di India itu sudah dinasibkan sulit sekali bangkit. Nah kalau dengan adanya kepercayaan sio nasib takdir, bukankah itu terjadi pengkastaan juga? Enak ya yang dilahirkan naga, enaknya dilahirkan ular, enaknya dilahirkan jadi harimau, jadi harimau enak. Ya, dia mah diam saja udah jadi kaya gitu. Nah, itu berarti Tuhan kan nggak cengli, Tuhan kan nggak adil. Gimana orang yang lahir dari sio kelinci, orang yang lahir dari sio tikus, susah dong tidur di got terus, selokan. Kan nggak fair begitu. Dan itu justru menandakan ketidakadilan dan pengkastaan hidup. Kasihan dilahirkan di tahun-tahun yang bukan naga, ular, dan harimau. Nah itu nggak cengli pemikiran seperti itu. Kalau Anda mau teliti orang-orang hebat, diperhatikan. Kamu pilih orang-orang Tionghoa yang hebat. Banyak yang tidak sio ular. Banyak yang tidak sio naga. Banyak yang tidak sio yang harimau. Mungkin mereka cuma kelinci. Ya kalau dalam hitungan sio. Jadi pemimpin juga, hebat juga. Itu menggugurkan ya, aturan seperti ini. Menurut saya ini pengkastaan sosial. Ini ketidakadilan, maka itu sio tidak perlu lagi dipakai harusnya. Kalau orang tanya saya, Bapak sio apa? Saya suka siomay. Ya, siomay saja, karena siomay memain akan punya kacang. Nah, hilangkan itu, hindari begitu, karena itu bukan hitungan yang benar. Ya, bukan, itu pengkastaan itu, nggak tepat buat nasib manusia. Kalau menurut saya justru keadaan kita manusia, keadaan keluarga kita, bahkan keadaan bangsa kita tergantung dari tingkah laku kita, gaya hidup kita, kedisiplinan kita, perjuangan kita, perbuatan kita. Itu yang menentukan nasib kita atau keadaan kita, keadaan keluarga kita, keadaan perjuangan bangsa ke depan. Sebetulnya saya suka dengan misinya Paslon 3 yang mengatakan, yang lain juga saya suka, tapi Paslon 3 ini menurut saya lebih logis, realistis. Dia berharap bahwa satu keluarga ada satu sarjana. Ini udah lewat ya, jadi nggak kampanye lagi ya. Ini udah lewat ya, nggak kampanye lagi. Ya, kalau saya ngomong ini sebelum penyoblosan, nah itu nggak boleh. Ini sudah lewat. Jadi beliau berkata, mestinya di satu keluarga ada satu sarjana. Nanti sarjana itu kan mengubah keadaan keluarga. Dia bisa tarik adiknya, dia bisa tarik kakaknya. Karena kecenderungan orang jadi sarjana itu kan pola berpikirnya IQ-nya sudah di atas standar, di atas rata-rata. Coba Anda lihat anak-anak Anda yang sudah sarjana, cara berpikir beda. Kalau dia suka melawan orang tua karena dia pintar. Dia nggak sepandangan Anda karena dia pintar, bukan karena dia melawan. Dia punya pandangan lebih bagus dari kita. Orang tua kan kuno. Dia pikir mama papa gini mestinya. Dia nggak bilang mama papa aku kan udah sarjana, enggak. Dia punya pola pikir berbeda. Jadi keadaan bangsa, keadaan kita dan keluarga kita tergantung dari sekali lagi gaya hidup, perjuangan dan perbuatan kita. Contoh saja nih, contoh kasus. Satu keluarga jalan tol, jadi kecelakaan, suami, istri dan anak mati tiga-tiganya. Nah, ditabrak truk, dia nabrak truk atau ditabrak truk, mati tiga-tiganya. Lalu kemudian orang mengurus jenazahnya dan sebagian orang berkata,
berkata, itu sudah nasib keluarga yang sudah ditakdirkan mati di jalan. Kan sering begitu tuh. Ya, ditakdirkan yang matinya itu keluarga dia barengan. Ditakdirkan memang mati ditabrak truk. Itu kan pandangan-pandangan umum yang percaya akan nasib. Kalau saya enggak. Saya lebih suka dengan pandangan kedua. Kecelakaan itu atau membawa maut bagi 3 orang itu bukan karena takdir. Tapi supir truk yang ugal-ugalan. Dia mabuk ternyata setelah diperiksa. Akibat mabuk mengendari truknya itu enggak karuan. Korbannya adalah satu keluarga itu. Kadang-kala dalam perjalanan kita nggak apa-apa lah ibu bapak, biasa-biasa aja. Tapi karena kesalahan orang lain, tidak tanggung jawab orang lain, kelalaian orang lain, kita bisa jadi korban. Hati-hati ibu bapak. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa menghindari korban. Jadi saya punya pandangan yang kedua, kecelakaan keluarga itu disebabkan bukan karena takdir, tapi kesalahan kelalaian si pemabuk itu, supir truk. Kalau dia nggak mabuk, dia periksa truknya dengan baik, kecelakaan akan terhindar. Mestinya begitu. Jadi semua pun bisa dihindari, hal-hal yang buruk dimulai dengan pencegahan. Harusnya bisa. Nah, peristiwa kedua lagi, contoh, seorang anak tumbuh di lingkungan buruk. Dulu saya khotbah 2 kali di Kalijodo. Awalnya saya nggak tahu, yang kedua saya baru tahu. Karena yang kedua itu malam hari, siang hari nggak ketahuan. Siang hari saya masuk, bilang GBI Jembatan Kambing, cuma gitu aja. Dan saya nggak tahu kalau Jembatan Kambing itu adalah Kalijodo. Jadi melewati jembatan baru masuk Kalijodo. Amin bapak-bapak, kan gitu ya? Iya, iya udah tahu bapak-bapak. Saya masuk jalan, saya tanya Jembatan Kambing mana? Ini pak. Oh bapak cari apa? Saya cari gereja. Oh ada pak, ada gereja satu di dalam. Di dalam ada gereja GBI. Samuel siapa namanya? Saya lupa ya. Dia undang saya khotbah. Pertama dia undang khotbah siang hari ibadah umum. Yang kedua khotbah Natal malam hari. Siang hari saya lewat itu lingkungan ya semua sedang santai lah. Banyak ibu-ibu baik banget asyarnya. Suruh saya mampir gitu katanya. Nah, kan asyir baik. Di sini kan nggak ada yang bilang begitu. Di sana ada. Saya pikir ini orang baik banget di tempat ini. Kok rata-rata sopan baik gitu. Ayo mampir kok dia bilang. Ya, istirahat dulu. Ditarik-tarik motor saya kan waktu itu saya naik motor di belakang tarik mampir. Saya bilang, "Dah maaf, saya mau ke sana." "Mau ke mana?" Waktu dia dengar kata gereja, dia agak sungkan tuh rupanya. Malam hari, lebih rame lagi yang nawarin. Itu mengerikan banget. Untung kata pekerja gereja, untung bapak nggak berhenti jalan terus. Iya kan repot kalau dikeroyok orang seganteng ini kan repot. Dan nggak usah komplain kalau itu kenyataan. Ternyata banyak anak-anak biasa yang tinggal di lingkungan itu. Sama seperti ini. Anak itu tumbuh dalam lingkungan yang preman, gelap, banyak wanita menjual dirinya, bahkan mungkin melakukan adegan-adegan senonoh di depan mereka. Kalau soal mabuk berantem itu banyak kali terjadi di Kalijodo. Saya beberapa kali mendengar beberapa teman itu melakukan perkelahian karena mabuk di Kalijodo. Dan kelak anak ini besar, jadi apa nanti? Iya preman juga, akhirnya merampok, masuk penjara berkali-kali. Lalu orang berkata apa? Ya anak itu memang sudah ditakdirkan jadi penjahat. Tapi saya nggak sependapat dengan ini. Ditakdirkan sudah nasibnya jadi penjahat. Tidak. Saya suka dengan pendapat yang kedua. Anak itu korban dari keluarga yang memindahkan hidup anaknya di lingkungan yang kotor itu. Korban dari keluarga. Mestinya kalau keluarga itu ayah ibunya tahu hal ini, pindah jangan tinggal di situ. Kan ada gereja, seberapa kuat pengaruh gereja dibandingkan tingkah laku mereka melihat tiap hari. Gereja cuma seminggu sekali, itu pun paling lama 2 jam. Pengaruhnya terlalu sedikit dibandingkan tiap hari melihat pelacuran di depan rumahnya sendiri. Gak heran anak ini yang besar jadi penjahat, perampok. Nah, nasib tidak ada. Kalau Sio menggambarkan manusia punya gambar naga, ular segala macam, menurut saya itu keliru banget.
Sio, waktu saya membeli buku di Gramedia, saya cari tahu sio itu apa. Kan ada sudah pernah dengar, sio itu kan ajarannya memberi pengertian keserupaan. Jadi orang-orang Tionghoa rupanya meneladani hidup dengan binatang. Ilmu-ilmu bela diri seperti kungfu kan banyak meniru ular, gaya ular, elang, ya. Ilmu kungfu semua digunakan atau menggunakan gaya hidup binatang. Sampai cara hidup dan keadaan kita pun digunakan dengan gaya pola hidup binatang. Padahal kita berkata apa? Tidak benar. Alkitab mengajarkan kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Serupa. Kita itu serupa. Jadi kalau lihat saudara mesti lihat Yesus di dalamnya. Anda diciptakan serupa, awalnya begitu. Dan itu tertulis dalam Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 28. Mari kita menjadikan manusia segambar menurut gambar dan rupa kita. Apa maksudnya? Maksudnya adalah manusia itu nggak sama dengan hewan. Manusia itu diciptakan serupa. Allah itu pribadi, manusia juga pribadi, berkepribadian. Punya pikiran, punya perasaan, punya rencana, punya kemauan, punya program, punya misi, visi ke depan untuk hidup dan keluarganya. Itu manusia. Hewan boro-boro. Coba tanya kambing, lu ke depan mau jadi apa? Tanya harimau yang hebat itu, ke depan mau jadi apa? Tanya naga itu, ular naga nggak ada ya. Tanya ular, mau jadi apa ke depan dengan keluarganya? Ular nggak punya rancangan seperti itu. Beda dengan manusia, bahkan beda dengan monyet yang paling dekat dengan manusia katanya. Bahkan derajat kita lebih tinggi daripada hewan. Jadi Anda jangan samakan, kamu siapa? Monyet. Nah, berarti serupa sama monyet. Kita tidak serupa, kita serupa dengan Allah. Derajat kita lebih tinggi, bahkan kita diberikan perintah berdasarkan firman tadi. Kita yang menguasai alam itu. Kita yang mesti menguasai hewan-hewan itu. Kita majikan dari hewan itu. Kita bos dari hewan-hewan dan alam ini. Kita yang mengelola. Ya. Jadi nasib dan takdir serta keluarga bahkan bangsaku bisa diubah keadaannya. Jika sejak kecil pendidikan diterapkan pada keluarga. Anak saya perempuan semua dan saya tidak biarkan anak-anak tidak sekolah. Malah saya bilang anak-anak kalau bisa S2. Papa mama nggak punya harta banyak. Nggak bisa wariskan apa-apa. Tapi coba ambil cara yang lain untuk membuat masa depanmu indah. Sekolah, kuliah setinggi mungkin. Ya tentu pendidikan ini tidak bicara soal akademis, tapi karakter juga mesti dididik Bapak Ibu. Karakter mesti dididik. Daya ketangguhan mesti dididik. Pantang menyerah mesti dididik. Karena keberhasilan tidak cukup nilai-nilai akademis, bukan cuma pintar di kuliah, tapi juga punya kemampuan, keuletan dan daya tangguh dalam kehidupan baru bisa berhasil. Nah, dimulai dengan dasarnya adalah pendidikan. Dari anak-anak remaja, pendidikan sekolah minggu itu penting loh Bapak Ibu. Pendidikan sekolah minggu itu penting banget. Karakter-karakter dibentuk di atas itu. Ya, sampai ke perguruan tinggi. Kalau bisa dapat perguruan tinggi yang hebat-hebat, silakan. Kalau bisa, kalau tidak pun tidak masalah. Ya, karena standar pendidikan perguruan tinggi sudah memenuhi standar di atas IQ rata-rata. Jadi nasib bisa diubah. Takdir, anggapan orang, saya sebetulnya nggak percaya nasib, saya nggak percaya adanya takdir. Tapi kalau toh ada, bisa dirubah. Kalau saya dikuamnya, ini kamu jelek nasibnya, saya bisa berubah. Saya bilang sama juru ramal itu, saya bisa mengubah nasib saya bisa mengubah takdir saya. Ya, salah satunya adalah usaha. Jadi buat apa orang kerja, buat apa orang belajar, buat apa orang kuliah, kalau nasib nggak bisa dirubah. Itu jalannya perubahan. Berjuang, bekerja, belajar, berusaha, berbisnis. Itu cara kita mengubah nasib kita. Kita ini makhluk yang ulet loh sebetulnya. Kita tuh tahan banting. Cuma karena sering kali dibuat pesimis, jadi lemah. Kita tuh kuat, ulet, kreatif, pekerja keras. Kita tuh pejuang semua. Ya, kayak gampang menyerah. Dan itu mesti ditularkan kepada anak-anak kita. Cara mengubah nasib dan takdir kita adalah belajar sambil berusaha. Belajar, berusaha, pasti berubah. Jangan Anda berkata, ya orang tua saya dulu petani, sekarang kalau saya begini aja buruh udah bagus. Jangan.
Kan banyak sekali contoh-contoh kesaksian, bapaknya tukang beca, anaknya sarjana, bapaknya petani, anaknya tentara. Banyak sekali di sosial media ditayangkan untuk mengubah pola pikir kita sebetulnya. Nasib itu dapat dirubah. Petani tidak selamanya petani, tukang beca tidak selamanya tukang beca, anak jadi yang tukang beca lagi. Harus berubah. Ya. Makanya saya bilang tadi, kalau ada misi berkata satu keluarga minimal satu sarjana itu sudah akan mengubah keadaan. Apalagi kalau anak-anak semua jadi sarjana. Apalagi kalau mereka terus naik ke jenjang berikutnya sambil usaha. Saya yakin keluarga kita akan berubah. Indonesia ini ketinggalan dalam dunia pendidikan. Lee Kuan Yew berkata, saya pernah membaca tulisannya, maaf presidenmu yang dulu salah misinya. Dulu agraria, terus ditekankan KB agraria. Ternyata memang berhasil. Ya, pangan melimpah. Indonesia terkenal dengan padinya. Tapi pendidikannya ketinggalan. 30 tahun lebih Indonesia ketinggalan pendidikan. Anda tahu Lee Kuan Yew kan? Itu negaranya gersang. Singapura punya kekayaan apa? Pertanian nggak ada di sana. Perkebunan nggak ada. Tambang nggak ada. Hampir nggak ada semua. Bahkan air pun nggak ada. Waktu pertama kali saya pergi ke Singapura, saya ikut tur, itu ditayangkan oleh guide-nya. Indonesia ini dilepas oleh Malaysia. Tadinya punya Malaysia. Karena waktu terjadi pemisahan diri dilepas. Lee Kuan Yew itu menangis, Ibu Bapak. Nggak ada apa-apa di negeri itu, di pulau kecil itu. Bayangin satu kota, satu pulau, nggak ada sumber apa-apa di situ. Cuma ada di pinggir pantai saja. Otak berjalan, Lee Kuan Yew berpikir, bagaimana caranya mengubah Singapura ini. Sekarang ini menjadi salah satu negeri termakmur, terkaya di dunia. Bayangin coba. Kalau percaya nasib, udah ya begitu. Miskin selamanya. Tidak akan ada perubahan. Cina juga sama. Kan satu rumpun. Lee Kuan Yew sama Cina, pimpinan Cina kan sama-sama orang Chinese. Satu rumpun, pola berpikirnya sama. Hidup harus diubah. Tiongkok kirim mahasiswa ke luar negeri. Belajar banyak teknologi. Dulu Tiongkok boro-boro bikin motor. Boro-boro bikin pesawat. Boro-boro teknologi ini dan itu. Sekarang, dulu awalnya niru Ibu Bapak. Dulu dikenal dengan, lu mutunya KW3 lu kayak Cina punya. Kan gitu. Coba sekarang tanya. Dia bisa KW1. Hebat semua. Dulu awalnya meniru, belajar memang meniru awalnya, mengambil tiruan, lama-lama dia kembangkan. Siapa sekarang bisa melawan Tiongkok? Kekayaan yang gak ada tandingan, surplus dia. Bahkan negara lain berutang dia tidak. Teknologi jangan tanya, kemajuan pembangunannya di mana-mana. Saya kalau orang tanya Pak Samuel suka kemana? Tiongkok suka. Ada banyak daerah yang belum kita kunjungi, hebat-hebat. Hebat-hebat di Tiongkok itu. Nah, murid-muridnya diletakkan begitu. Nah, kita lihat belajar dari Israel. Saya pernah ke Israel, ketemu dengan guide orang Indonesia namanya Christian. Saya bilang, Chris, saya dengar, kita kenal bahasa Indonesia jadi gampang. Chris, saya dengar Israel ini otaknya lebih bagus ya dari bangsa lain. Lebih pintar dari yang lain. Enggak juga, dia bilang. Saya sudah tinggal di atas 12 tahun di sini. Saya melihat bagaimana gaya hidup orang Israel. Lalu apa penjelasan kamu? Sama aja otaknya dengan kita, orang Tuhan ciptakan manusia sama. Nggak ada yang otaknya lebih gede, kepalanya nonjol ke belakang itu lebih gede. Enggak, sama aja. Cuma bedanya mereka, dunia pendidikan sudah ditekankan ribuan tahun lalu. Kita ketinggalan, bangsa-bangsa lain ketinggalan. Allah itu sudah turun tangan langsung melalui tangan Musa. Mengajar mereka dengan Taurat. Dari kecil mereka sudah diajarkan ini di Israel. Kita ketinggalan jauh. Kita belum mengenal dunia pendidikan, dia sudah dididik. Ribuan tahun lalu menekankan pendidikan. Dari mana kita tahu? Alkitab. Dalam Alkitab, di dalam kitab Ulangan, ada dasar. Hai orang Israel, dengarkan ini. Tuhan itu Allah Esa, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihi Tuhan Allahmu. Caranya gimana? Dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Dengan cara, ikuti perintahku ini katanya. Haruslah ayat ke-7, engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Sudah ada kalimat itu.
Jika engkau mengasihi Tuhan, bukan cuma beribadah, tapi mengajar anak-anakmu di rumah. Itu caranya mengasihi Tuhan. Jadi banyak orang berpikir kalau ke sekolah itu kan urusan akademis. Ternyata sekolah itu adalah cara kita mengasihi Tuhan. Otak kita diolah. Kita didik begitu rupa dari karakter sampai pendidikan. Dengan begitu kita bisa maju. Dengan cara memajukan keluarga dan hidup anak-anak, maka kita pun mengasihi Tuhan. Kalau orang Islam mengatakan sekolah itu adalah ibadah. Betul. Sekolah itu ibadah. Kerja itu ibadah. Jadi berupaya itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah bukan cuma datang ke gereja nyanyi-nyanyi. Tapi setiap upaya, setiap pelajaran, setiap mengambil ilmu, itu adalah ibadah. Bagian dari cara kita mengasihi Tuhan. Jadi orang tua dengar baik-baik. Kalau Anda biarkan anak-anakmu tidak berpendidikan, engkau tidak mengasihi Tuhan. Engkau tidak mengasihi bangsa ini. Jadi ketika kita menyekolahkan anak, membuat anak belajar, membuat anak bekerja, anak jadi pengusaha sukses pun, itu tanda kita mengasihi Tuhan. Kalau anak jadi pengusaha sukses, kan negeri ini maju. Pajak bertambah, pendapatan bertambah, orang-orang dikasih lowongan pekerjaan. Kan gitu, kalau Anda buka pabrik, buka perusahaan, kan Anda membuka peluang. Pengangguran masuk jadi pegawai Anda, jadi pegawai dan dapat pekerjaan. Bukankah itu ibadah kita juga? Jangan cepat berpikir bahwa ibadah tidak hanya batasannya dalam hal-hal gereja, tapi juga menjadi berkat buat banyak orang. Makanya Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan cara harus engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu. Membicaranya kapan? Waktu engkau duduk di rumah, ajarkan anakmu. Waktu engkau dalam perjalanan, mau pergi ke sini ke sana, mau turun, ajarkan tentang hal-hal banyak di dalam perjalanan. Ya, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Kalau dengan kata lain, dalam segala keadaan engkau harus mengajar anakmu dengan banyak hal. Tidak hanya soal matematik, bukan cuma membaca, tapi juga karakter, gaya hidup, ketangguhan, contoh, teladan. Itu kita ajarkan ke anak. Sudah ditekankan dari dulu. Waktu zaman Musa, bayangin zaman Musa. Tahun berapa itu sudah diajarkan kepada bangsa Israel? Mungkin Mesir, Tiongkok belum tahu apa-apa. Tapi Israel sudah. Jadi Israel termasuk bangsa tua ibu bapak. Dan sudah diajarkan itu, ditekankan. Malah haruslah engkau mengikatkan pada tanda pada tanganmu. Sampai diikat supaya mereka nggak lupa. Yang kita sudah berikan contoh di etalase. Diikatkan di kepala. Tiap Sabtu mereka ikat di kepala. Dengan begitu mereka ingat terus sampai sekarang ibu bapak. Bukan cuma jadi apa kewajiban agama. Wah Taurat bukan. Tapi isinya mendalam sekali. Ulang ajaran, ulang terus. Nah ini dasar pengajaran kenapa Israel jadi pintar. Bayangin orang belajar ribuan tahun, kita baru belajar sekarang yang ketinggalan. Dulu orang berkata, kenapa mesti belajar bahasa Inggris? Banyak ilmu ditemukan dari orang-orang Barat. Bahkan orang Tiongkok sendiri belajar dari Barat. Kalau Anda belajar bahasa Inggris, Anda menemukan dulu ilmu itu duluan. Jadi kalau kayak start gitu ya, kita start duluan. Kalau orang lari, siapa yang menang? Orang yang lari duluan, yang lari belakangan pasti ketinggalan. Sehebat apapun Anda kencang lari, yang duluan lari pasti menang. Tapi kan dalam peraturan nggak boleh begitu. Nah ini bukan lagi peraturan. Siapa yang mau start duluan, dia akan lebih dulu maju. Saya buka di Google, cari tentang Israel. Kenapa Israel bisa maju? Anda ingat kan tahun 70 ketika Israel diserbu Romawi. Kota Yerusalem hancur, rata dengan tanah. Bahkan bait Allah pun akhirnya roboh juga. Tinggal tembok sebelah barat. Sedang tembok ratapannya kalau kunjungi itu Anda temukan. Itu sisa dari peninggalan penyerbuan Romawi tahun 70. Sudah dinubuatkan oleh Yesus. Nanti tidak satu batu pun akan ada di atas batu lain. Semua rata. Waktu terjadi pembantaian itu, Romawi membantai Israel karena Israel memberontak. Mereka lari Israel keluar dari tanah Kanaan. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Rusia, dan ada lagi ke beberapa negara lain. Yang ke Eropa paling sengsara karena di Eropa dipimpin oleh pemimpin yang bernama Hitler, tidak suka, benci dengan Israel. Saya tidak tahu persis apa alasannya, tapi terlalu banyak versi. Salah satu versi yang saya yakini adalah karena persaingan bisnis. Orang Israel itu dagangnya hebat banget. Orang Israel berpikir,
Kalau kita nggak punya tanah, nggak punya pertanian, kita nggak bisa makan. Gimana caranya? Nah, otaknya jalan, dagang. Mulai dagang. Jadi Israel kan dengan dagangnya. Hebat Israel kalau dagang. Terus jadi pengajar, jadi dosen. Terus belajar dalam ilmu kedokteran. Terus belajar lagi jadi pengacara hukum. Terus belajar dalam perbankan. Belajar ilmu matematik. Makanya hebat-hebat. Jadi kaum profesional orang-orang Yahudi. Ya, ahli sains. Sebagian besar teknologi dunia ini dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Termasuk handphone saudara. Apple segala macam itu kan semua. Ya, Einstein, ahli sains itu juga orang Yahudi. Karena tekanan di satu bidang, dia lari ke bidang lain. Akibatnya, orang-orang Israel menguasai pendidikan. Karena dalam dunia pertanian dan perkebunan tidak diberikan kesempatan. Nah, orang Israel karena diskriminasi dalam pertanian perkebunan, dia lari ke bidang sains. Pantas orangnya di jalan. Bahkan itu ditentukan Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Kalau dia dipepet sini, lari ke sana. Sama kayak itu. Apa namanya? Rumput ilalang. Tekan sini ke sana, tekan sini ke sana. Kayak bakso. Pijit sini melejit ke sana. Begitu. Ya. Kita orang Tionghoa nggak beda dengan orang-orang Yahudi. Itu sebabnya mereka menekankan pendidikan. Cina akhirnya sadar itu. Tadinya kan cuma lingkup Xi Jinping, yang agak pendek siapa itu? Deng Xiaoping. Itu mulai terjadi reformasi. Dia melihat kalau bangsa ini terus menerus diam kayak seperti katak dalam tempurung, kita nggak bisa maju. Keluar belajar banyak. Dia kirim mahasiswa ke luar negeri. Dia buka keterbukaan. China langsung meledak. Teknologi di mana-mana terjadi, home industry di mana-mana, meniru, awalnya meniru, ditiru Honda, ditiru Yamaha, ditiru semua. Kelojotan Eropa, Amerika, karena semua barang ditiru, harga lebih murah. Akhirnya sekarang diciptakan sendiri. Orang awalnya kan begitu, niru, akhirnya diciptakan sendiri. Otak kan berkembang terus. Jadi akhirnya kembali lagi, dunia pendidikan, belajar dan berjuang tiada henti akan mengubah nasib seseorang. Orang tua di sana Israel dia bilang, aku nggak makan nggak apa-apa, yang penting anakku sekolah, yang penting pendidikan anakku cukup. Ya, saya melihat survei 46-50% rata-rata penduduk Yahudi sudah sarjana. Bayangkan kalau jadi ada 100 orang Yahudi 50 sarjana semua. Sekarang saya nggak tahu, ini beberapa tahun lalu survei tahun lalu, mungkin sekarang 80%. Jadi Anda temukan 10 orang Yahudi 8 sudah sarjana semua. Jadi saya suka dengan misi yang berkata paslon tertentu, mestinya satu keluarga ada satu sarjana. Saya setuju itu, pendidikan sangat dipentingkan. Tapi sayang kalah. Kalau bisa diadopsi oleh yang menang, ya selain makan gratis, tingkatkan gizi. Kalau kita kasih makan tingkat gizi, lalu kita nggak kasih peluang pendidikan juga kan percuma, mau gemukin badan doang kan. Sorry ya jadinya. Jadi ke bawah-bawah jadinya karena lihat kampanye itu. Ya kasih makan penting, ya gizi dinaikkan penting karena sekolah aja kalau gizinya nggak naik otaknya di dablek 2+2 dia bilang 8 terus gitu. Ya karena kurang gizi. Nah selain gizi sudah ditinggikan, kasih peluang pendidikan dong, begitu. Terus saya bilang juga ada seorang teman berkata, kenapa saya pilih paslon ini? Karena saya suka dengan misinya kasih makan. Saya bilang kasih makan terus juga nggak baik. Kan ada pepatah mengatakan begini, kalau ada orang lapar, pertama kasih ikan, tapi selanjutnya jangan lagi kasih pancing, jangan kasih ikan terus, cacingan dia. Ya, kasih pancing, dia berusaha sendiri dong, jangan terus disuapin begitu, kan kita bukan bayi lagi. Kasih pancingan, ya, berikan tempat peluang dia memancing di laut yang lepas, kasih dia perahu, alat tertentu untuk bisa memancing diri sendiri. Akhirnya dia gak bergantung sama pemerintah. Nah jadi dua ini dikombinasi itu sangat indah banget harusnya. Nah saya mesti jadi menteri pendidikan rasanya ini. Orang Yahudi sudah lakukan itu Bu Bapak. Jadi jangan heran kalau dia lebih pintar, bukan otak lebih besar. Dia start lari lebih dulu. Kita lari belakangan ketinggalan. Dia sudah pergi ke bulan, kita masih di bumi.
Ya. Jadi kalau Anda mau cari jodoh, jangan tanya show-nya apa. Pertama ketemu, show apa, Me? Jangan tanya show. Bergaul dengan dia, lihat karakternya, lihat pendidikannya, cara berpikirnya, lihat apa adatnya, ya, lihat misinya ke depan mau jadi apa. Kan mau pacaran kan ngobrol gitu. Jadi kita tahu kita akan jadi apa nih keluarga kita kan seperti apa nanti. Ngobrol, bicara. Jangan tempatnya sepi, melulu begitu gelap, remang-remang begitu. Ya udah, nggak dapat apa-apa, kita nggak tahu siapa dia. Ketika menikah kaget, kalau begitu, nah lu dulu pacarnya tempat-tempat gelap, ini nggak bisa lihat dia. Jodoh itu di tangan kita, bukan cuma di tangan Tuhan saja, di tangan Tuhan dan di tangan kita. Tuhan berikan firman, cari yang seiman. Paling tidak itu minimal harus seiman. Jangan bikin gara-gara ya, harus seiman. Udah ada dasar, kalau bangun rumah dasarnya udah mesti bagus. Harus seiman. Kalau dasarnya sendiri udah beda, gimana mau bangun ke atas? Orang bawahnya saja, ini mana cakar lauk, cakar ayam, itu cakar-cakaran, itu cakar kucing, berantakan semua tuh rumah. Fundamennya mesti sama dan kuat. Harus seiman. Selanjutnya Tuhan bilang terserah Anda. Nah Tuhan kasih kebebasan lagi. Tuhan gak bilang gini-gini ya. Gak pernah ada Tuhan menentukan jodoh yang matanya sipit ya, yang rambutnya panjang, yang keriting, hidungnya macam ke dalam. Tuhan gak pernah begitu mendikte kita. Pakai otak kita, pakai mata kita, nilai pasangan kita. Dari pacaran setahun 2 tahun kita akan tahu keluarga kita akan seperti apa. Jadi jodoh bukan cuma di tangan Tuhan, di tangan kita juga. Sehingga kalau sekarang ada sudah menikah, jangan menyesal, karena itu pilihan Anda kok. Jangan, Tuhan kasih yang begini, solusinya kalau begitu, lalu ngapain aja selama pacaran dulu. Nggak pernah periksa. Jadi jodoh dengan siapa? Tuhan dan kita. Mau umur panjang? Wah, udah nasibnya jelek nih mah, umurnya pendek, 42 udah meninggal, 44 udah meninggal. Enggak juga. Mau sehat juga sama. Jangan makan melulu, ayo olahraga. Gerak dong. Males banget. Sekali lagi, maaf, pijit perut. Kalau di atas 2 cm, turunkan badan. Olahraga 1 hari 30 menit jalan. Paling sedikit. Kalau Anda suka dengan permainan, ambil permainan. Dulu saya suka badminton, sekarang saya ganti ke pingpong. Karena jantung bermasalah kan, jadi ganti ke pingpong yang lebih ringan. Jalan ke restoran, bukan. Jalan muter komplek, setengah jam gitu ya. Tidur cukup. Dokter sarankan di bawah jam 11 sudah nyenyak tidur. Supaya bangun bisa lebih pagi, biasanya gitu. Jangan merokok. Jangan minum minuman yang memabukkan, yang membahayakan paru-paru. Ya, sehat, hidup sehat, tidur cukup, dan kemudian suka berdoa, membaca abra. Pak, itu kan rohani. Siapa bilang? Doa itu ada hubungan dengan jiwa. Rata-rata orang yang suka berdoa jiwanya tenang. Ayah lo ngomong amin, serius nih. Saya ajak saudara. Saya sedang berpikir mau pergi ke rumah doa Salomo. Di mana tuh? Depok. Siapa mau ikut? Saya sedang mendaftar diri, ingin pergi ke sana 1 hari dengan puasa. Siapa mau ikut? Kita biasakan untuk berdoa supaya jiwa tenang. Saya sih bukan jiwa tenang, tentang jiwa. Saya mau cari tahu makna kehidupan ini, mau tanya Tuhan lebih jauh. Apa sih arti kehidupan ini lebih dalam, biar Tuhan kasih saya hikmat agar saya bisa bagikan ke jemaat. Saya ingin lebih dekat lagi dengan Dia. Kita cari waktu. Kalau bisa libur Jumat 1 hari kita berpuasa dan berdoa di sana. Ayo ambil waktu. Kamu hidup sehat, ya. Buat keseimbangan. Jangan cuma sibuk dengan masalah cari cian terus. Ada waktunya kita berdiam diri di kaki Tuhan. Mau umur panjang, lakukan itu. Mau sukses, mulai belajar. Dari anak-anak kita ajar sampai menjadi seorang sarjana dan pengusaha yang sukses. Kesimpulannya, nasib kita, keluarga kita, bangsa kita akan berubah. Kita akan dapatkan Indonesia emas jika terus berjuang. Pemerintah membuka peluang pendidikan, usaha, segala macam, segala bidang dengan mudah. Bangsa ini pasti berubah. 10-20 tahun kemudian bangsa ini akan bisa merajai dunia juga. Ya, dimulai dari kita. Terus keluarga kita,
baru bangsa dan gereja kita. Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala. Saya minta pemain musik datang ke depan. Saya akan naikkan sebuah pujian. Ku tak tahu hari esokku. Ibu bapak yang bisa nyanyi, lakukan nyanyikan dengan perlahan-lahan. Puji Tuhan. Hidup tidak ditakdirkan. Hidup bukanlah nasib. Syuh tidak ada pengaruh terhadap kita. Hidup akan berpengaruh atas seizin Tuhan dan usaha kita. Kita percaya Tuhan tuntun kita. Kita percaya hari esok akan cemerlang. Ku tak tahu hari esokku, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ku tak tahu kan hari esok, mungkin langit kan, tapi Dia yang berkasihan melindungi tetap. Meski susah perjalanan, memang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampailah. Oh, banyak hal tak ku pahami, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita bukan Tuhan. Kita tidak tahu hari ke depan. Bahkan 5 detik ke depan pun hari ini kita tidak tahu. Tapi kita punya Tuhan yang memperhatikan kita, yang mempedulikan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Tahu. Engkau yang melahirkan kami, Engkau yang menciptakan kami serupa denganmu. Tuhan, Engkau sangat mencintai kami, menjadi biji matamu. Kami yakin bahwa masa depan kami Tuhan inginkan terang, cemerlang, berhasil. Tapi Tuhan juga beri kami kebebasan untuk menentukan masa depan kami. Tuhan mendorong kami untuk berjuang, belajar, berupaya, berusaha tanpa henti, bekerja keras dan bekerja cerdas.
Tuhan mau kami menularkan ini kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami. Karena mereka jadi pejuang-pejuang hebat yang mengisi keluarga dan bangsa ini. Kalau keturunan kami tangguh, cerdas, pintar, maka keluarga kami akan juga bahagia sejahtera. Kalau keluarga kami sejahtera bahagia, maka satu bangsa ini pun akan ikut juga bahagia dan sejahtera. Hari ini Tuhan ingatkan, tidak ada nasib, tidak ada takdir. Semua berada di tangan kita dan di tangan Tuhan. Mari terus berjuang, mari terus belajar, mari terus berusaha, mari terus memperbarui dan mengupgrade diri begitu rupa. Jangan menyerah. Kita manusia ulet, karena kita manusia tangguh. Jangan menyerah. Tuhan sudah berikan mandat, kuasai dan taklukkanlah bumi ini. Maka masa depan kita akan baik. Kami berdoa untuk keluarga saudara semua. Angkatlah tanganmu saudaraku. Jemaat di atas dan di bawah. Kami berdoa untuk keluargamu. Kami berdoa untuk para suami dan istri. Kami berdoa untuk anak-anakmu, mantumu, cucumu. Tuhan berikan gerakan, kekuatan, keuletan. Kau melihat anak-anakmu jadi pejuang-pejuang hebat. Kau melihat anak-anakmu jadi pengusaha-pengusaha yang tangguh. Allah memberkati buah tangan dari anak-anakmu dan cucumu. Allah memberkati anak dan mantumu. Allah ingin masa depan keluargamu bahagia dan sejahtera. Teruslah berdoa buat keturunanmu, buat generasimu ke depan. Kelak satu kali bangsa ini akan menjadi Indonesia emas. Gereja-gereja pun diberkati, kota-kota diberkati, negeri dan pulau-pulau ini diberkati. Kami berdoa untuk pemimpin yang baru ke depan Tuhan yang akan ditabiskan bulan Oktober nanti. Biar pemimpin yang baru ini dapat melanjutkan pembangunan ke depan dan segala arah. Dari pembangunan fisik, infrastruktur, sampai pembangunan bangsa, pembangunan karakter, pembangunan pendidikan, pengembangan dalam segala bidang sains Tuhan. Kelak di hari tua kami akan melihat bangsa ini maju dengan pesan Tuhan. Akhirnya semua yang merasakan kesejahteraan. Satukan kembali bangsa ini Tuhan dari pemilihan yang berbeda. Satukan Tuhan, sama-sama membangun, sama-sama menuju visi yang sama. Kiranya rahmat dan berkat-Mu turun atas bangsa ini, atas gereja-gereja-Mu di tengah bangsa ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman hari ini, amin. Baik, mari sekarang saya mengundang untuk petugas persembahan. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di rumah-Mu pada hari Minggu ini. Tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan, kiranya saat ini kami ingin memberikan sebagian yang ada daripada kami. Biar kiranya persembahan kami ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Doa malam. Mulai tanggal berapa Ibu Bapak? Tanggal berapa? 28 Februari ada doa bersama di sini. Jemaat mari bergabung. Kita berdoa buat bangsa ke depan ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan refresh saja. Tak kupahami dalam masa menjelang bagiku ini tangan Tuhan yang ulang lagi banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang tapi terang bagiku ini tangan Tuhan
Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tanganku yang pegang. Siapa kami ini ya Tuhan? Pengetahuan kami terbatas. Kami tidak tahu selangkah di depan karena kami seperti domba, tidak punya pandangan yang tajam. Engkau gembala yang baik, tuntunlah kami ya Tuhan. Kami sangat mempercayai di depan kami ada terang. Engkau menuntun kami ke terang yang gemilang itu. Jangan biarkan domba mengambil jalan sendiri. Jangan biarkan kami melangkah sendiri ya Tuhan. Tuntun kami tiap-tiap hari. Hari ini jemaat yang telah hadir diberkati oleh firman. Memahami kehendak-Mu, memahami pola pikir dan kemauan-Mu Tuhan. Kami bisa berubah, kami bisa sejahtera seiring dengan perjuangan kemauan kami secara kuat. Tolong berkati keluarga kami, anak-anak kami, masa depan kami. Jemaat Tuhan di atas dan di bawah, angkat tanganmu, terimalah penyertaan Tuhan yang menuntun hari ke hari depan. Diberkatilah engkau sekalian. Allah menyertai engkau dengan wajahnya tanda dia berkenan. Allah memberkati engkau saat di kota dan desa. Keluar masuk pintu rumahmu. Saat engkau berdiri untuk bekerja. Dengan kasih Bapa dan cita Yesus. Kekuatan pelindung Roh Kudus menyertai engkau hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.